العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. Sadaqallahul azim, sadaqar Rasulul Karim. Bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah yang saya hormati dan dirahmati Allah. Yang pertama mohon maaf saya datang lagi Pak. Bulan ini jadi 3 kali ini. Ustadz Yusron yang tadi pagi menelpon saya katakan kok kayak saya lagi nih. Tapi ternyata hitungannya memang 2 kali yang lalu saya menggantikan Ustadz yang berhalangan. Jadi memang giliran saya sekarang ini ya. Alhamdulillah, ala kulli hal kita syukuri saja dan mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini ya apa yang saya sampaikan bisa berguna, bermanfaat. Khususnya tentu saja karena sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini saya punya kesempatan untuk menuntaskan pembicaraan kita tentang tarhib Ramadan, yaitu menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama di sebagian masyarakat, bahkan mungkin dikatakan sebagian besar masyarakat kita tadi malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, ya. Malam nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban, nisf itu artinya setengah, Pak. Ya, nisfu Sya'ban artinya pertengahan Sya'ban. Hampir tidak ada ulama yang dapat membantah, baik yang melaksanakan nisfu Sya'banan maupun yang tidak. Tidak ada yang bisa membantah bahwa hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu tidak ada yang sahih. Tidak ada, Pak. Baik yang mengamalkan sekalipun. Ya, artinya yang nisfu Sya'banan sekalipun sependapat hadisnya tidak sahih. Jadi hadis itu tidak ada yang sampai ke derajat sahih, semuanya di bawah derajat sahih. Namun demikian, kenapa itu menjadi kebiasaan di masyarakat kita? Ya karena memang ada sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang tidak sahih itu dapat saja diamalkan begitu ya. Asal tujuannya untuk kebaikan. Kalau dalam istilah itu li fadhailil a'mal, untuk mendorong, memotivasi orang berbuat yang baik. Baik secara baik dalam pengertian baik secara umum menurut ajaran agama. Kan bukankah berkumpul di masjid, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, berzikir dari maghrib dan isya, ya? Ya, itu kan baik-baik saja memang diperintahkan secara umum. Ya, jadi karena itu memang ada ulama yang berpendapat bahwa hadis-hadis itu walau tidak sampai ke derajat sahih, tapi kalau tujuannya itu adalah mendorong orang untuk berbuat yang baik, baik sesuai dengan kriteria umum ajaran agama kita, maka itu tidak ada salahnya untuk diamalkan. Ya. Itulah yang menjadi landasan kenapa sebagian masyarakat kita melakukan acara nisfu Sya'ban itu atau melaksanakan acara nisfu Sya'ban itu. Saya juga masih di kampung, selagi di kampung enggak nisfu Sya'banan, Pak, ya. Karena rumah dekat masjid, depan masjid, ya ayah kami itu kebetulan ya orang yang dituakan, ya jadi memang dari kecil ya kita sudah nisfu Sya'banan itu. Tapi belakangan setelah di Jakarta terus terang saya sudah tidak lagi ikut ya dalam acara nisfu Sya'banan itu. Orang-orang datang ke masjid menjelang maghrib membawa air. Ya Pak ya, membawa air di gelas, di teko, diceret
yang kecil maupun yang besar. Kemudian setelah kemudian itu di salat maghrib, pada waktu salat maghrib itu kemudian air tadi masih disimpan di tempat-tempat salat masing-masing. Begitu selesai salat maghrib, kemudian selesai ba'diyah, lalu kemudian air tersebut kalau di kampung saya dikumpulkan di tengah-tengah masjid. Lalu kemudian orang membaca Yasin 3 kali ya. Satu Yasin pertama dengan niat untuk ditetapkan iman. Baca Yasin yang kedua dengan niat, dengan harapan mudah-mudahan dipanjangkan umur. Dan kemudian Yasin yang ketiga dibaca untuk mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Biasanya acaranya sampai Isya, lalu habis sampai Isya, salat Isya berjamaah, lalu kemudian kalau di kampung itu makan-makan Pak. Dan setelah itu kemudian air dibawa pulang, air tadi ya. Diminumkan untuk anak-anak, cucu-cucu, ya, sebagian dicampur lagi dengan air lebih banyak, dimandikan, Pak. Ya, air Yasin tadi, Pak. Air Yasin istilahnya. Itu dimandikan untuk anak yang barangkali bandel, anak yang barangkali sakit-sakitan. Itulah tradisi di masyarakat kita. Ya, jadi tidak ada yang bisa membantah bahwa hadisnya semuanya tidak ada yang sampai ke derajat sahih. Apakah hadis sahih itu dapat diamalkan atau tidak? Apakah Bapak ikut kepada hadis sahih dapat saja diamalkan kalau untuk tujuannya untuk yang baik-baik saja? Itu terserah, saya tidak. Saya hanya mengatakan bahwa saya sudah tidak ikut lagi beracara nisfu Sya'banan itu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang dakwahnya, sebenarnya nisfu Sya'ban itu memiliki manfaat ya. Sehingga dapat dikatakan barangkali itu bentuk lain dari cara para ulama-ulama dulu. Selain ada hadis-hadis lemahnya tadi, hadis-hadis yang walaupun lemah itu, ya sebagai cara untuk mengingatkan masyarakat bahwa Ramadan sebentar lagi datang. Ya. Jadi bahwa masyarakat harus disiapkan memasuki Ramadan itu tidak bisa terbantahkan. Saya berkali-kali menyampaikan di sini bahwa setidak-tidaknya ada 3 kebiasaan Rasulullah yang bisa diterjemahkan sebagai upaya Rasulullah untuk mempersiapkan diri, keluarga dan masyarakat memasuki Ramadan. Jadi di masa Rasul dulu tidak lalu kemudian orang ujuk istilahnya tiba-tiba udah Ramadan aja, enggak begitu. Memang ada persiapan ya. Ya setidak-tidaknya kata Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Pedoman Puasa itu, sudah saya berkali-kali saya ceritakan buku ini, Pak Hasbi As-Siddiqi itu cenderung menulis buku itu pedoman judulnya ya. Selain yang buku-buku hukum beliau adalah ahli hukum Islam, Pak. Orang tua dari Jimli As-Siddiqi itu Pak. Ya, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, guru besar IAIN Yogyakarta. Itu kalau yang terkait dengan ibadah selalu judul bukunya itu pedoman, Pak. Ada pedoman salat, ada pedoman puasa, ada pedoman zakat, ada pedoman haji, ada pedoman doa dan zikir. Selalu judul-judulnya itu pedoman. Ya. Nah, pada buku yang disebut dengan pedoman puasa itu, beliau mengatakan setidak-tidaknya ada 3 persiapan yang Rasulullah memasuki Ramadan. Yang pertama ialah beliau banyak berpuasa sunat di bulan Sya'ban ini. Walau seberapa banyaknya, itu sekali lagi saya katakan, seberapa banyaknya itu para ulama juga berbeda pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat itu kita ambil satu kesimpulan yang sederhana saja, yaitu bahwa asal lebih banyak dari biasanya, maka itu sudah memadai. Ya, asal lebih banyak dari puasa sunat kita di bulan-bulan lain. Kalau di bulan lain kita puasa sunat tanggal 15, maka kalau bulan Sya'ban ini puasanya tanggal 13, 14, 15, itu sudah memadai. Ya. Kalau di bulan lain kita puasanya 13, 14, 15, mungkin sekali-sekali di bulan Sya'ban ini tambah dengan hari puasa Senin dan Kamis. Pendek kata lebih banyak, sedikit lah, itu sudah memadai. Nah, Ustaz yang belum puasa sama kali ya, puasalah coba sehari. Kalau sehari, Pak, kalau puasa sehari sebulan tuh pilihannya apa, Pak? Tanggal 15, Pak. Bukan nisfu Sya'ban, bukan. Tapi tanggal 15-nya itu. Jadi kalau Bapak mau berpuasa sehari saja tiap bulan sehari, pilihannya adalah tanggal 15. Kalau mau berpuasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan itu, Pak.
Mau Sya'ban, mau bulan apa saja. Ya tentu saja kecuali bulan Ramadan. Yang kedua adalah banyak bersilaturahim, seperti saya katakan juga pada pekan lalu. Ya, Rasulullah itu banyak sekali bersilaturahim di bulan Sya'ban ini. Ya, karena itu saya bilang acara munggah Ramadan di kampung-kampung kita di Jawa, ya utamanya, itu ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Walau bentuknya tidak seperti itu. Kan keluarga besar ngumpul, ya, makan-makan, ya. Nah, ya, munggah namanya, acara munggah Ramadan. Itu ada sejarahnya. Walau bentuknya masa Nabi tidak seperti itu bentuknya, ya. Nah, sekarang kala yang muda-muda itu pergi ke tempat pemancingan, mandi. Ya, di Jawa mana tuh ada tempat mandi. Kalau menjelang Ramadan mandi di situ katanya buang apa? Buang sial apa gitu ya. Ya tentu saja tidak seperti itu maksudnya. Tapi berkumpul keluarga menjelang Ramadan itu ada ajarannya, ada sejarahnya itu ya. Munggah Ramadan itu ada sejarahnya walau bentuknya sudah berubah. Nah, yang ketiga adalah menyampaikan khutbah Jumat yang isinya adalah mengingatkan akan keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah biasanya kalau Jumat terakhir bulan Sya'ban itu isi khutbahnya mengingatkan akan fadilah, akan keutamaan bulan Ramadan itu. Saya tentu sudah berkali-kali berbicara soal ini dan rasanya banyak hal yang sudah terulang-ulang, tapi tentu dengan alasan lancar kaji karena diulang, hafal jalan karena dilalui. Tahun lalu rasanya sudah saya sampaikan juga, untuk memahami bagaimana puasa Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu bukan di bulan Ramadan, bertakwa itu nanti setelah Ramadan selesai, bertakwa itu bulan Syawal sampai bulan Sya'ban tahun depan, Pak. Bertakwa itu. Diklat ketakwaan, nah itu bulan Ramadan. Jadi siklusnya selalu seperti itu. 1 bulan Ramadan untuk 11 bulan. 1 bulan untuk 11 bulan. 11 bulannya itu apa? Di luar Ramadan itu. Kita tetap harus bertakwa, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu, Pak. Ya. Ya, untuk bisa bertakwa di luar bulan Ramadan itu, Ramadan adalah diklat pendidikan dan latihan untuk ketakwaan itu. Nah, ini sudah juga temanya sudah terulang-ulang, kita kembalikan lagi. Dibanding dengan salat, nah, kalau pertanyaannya bagaimana kita memahami puasa bisa mengantarkan kita menjadi orang bertakwa, bagaimana Ramadan itu sebagai diklat, maka jawabannya adalah bandingkanlah puasa ini setidak-tidaknya dengan 3 ibadah yang lain. Kalau kita membandingkannya dengan 3 ibadah yang lain itu, salat, zakat, dan haji, setidak-tidaknya ada 5 kekhususan ibadah puasa. Yang pertama adalah ibadah puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi. Ya, Pak ya. Pelaksananya tidak bisa dilihat orang, Pak. Ya, beda dengan salat. Beda dengan zakat, beda dengan haji. Orang puasa atau tidak nggak bisa kelihatan, Pak, ya. Yang tidak puasa bisa berpura-pura puasa, ya. Jadi itu kekhususan yang pertama dibanding dengan salat, zakat dan haji, dia ibadah yang tidak kelihatan, dia ibadah yang tersembunyi. Dia ibadah yang sangat menekankan hubungan kita dengan Allah. Hanya orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah saja yang akan setia melaksanakan ibadah puasa. Hanya orang yang tahu, yang meyakini bahwa Allah melihat apa yang dilakukannya, hanya orang itu saja yang bisa berpuasa dengan benar. Nah, kenapa?